Halo teman-teman, kembali lagi di video kumparan otomotif. Apa kabar? Semoga terus dalam keadaan baik dan sehat tentunya di masa pandemi ini. Kalau di video kemarin kita udah ngebahas first impression dari Honda PCX 160 dan kita udah ngebedah ya ubahan apa aja yang ada di motor ini. Di video kali ini gue akan nge-share pengalaman gue cobain motor ini selama 7 hari dan udah dipakai touring tipis teman. Dari Tangerang menuju Puncak Bogor, Jawa Barat dengan total perjalanan 245 km. Kira-kira bagaimana ya sensasi berkendara dari motor ini? Dan apakah cocok untuk dijadikan kendaraan mobilitas sehari-hari? Bersama gue Bangkit Jaya Putra. Selamat datang di Kumparan. Oke teman-teman, flashback sedikit soal motor ini. Motor ini berstatus CKD atau diproduksi secara lokal ya di pabrik asal Honda Motor yang membuat bandrolnya paling murah di antara negara-negara sebelumnya sudah meluncurkan ya seperti Jepang, Thailand. Untuk unit yang gue coba ini adalah varian ABS non hybrid yang dijual di harga 33.950 on the road teman-teman. Kalau bicara tampilan, sekarang Honda PCX 160 ini menurut gue pribadi ya kayak seperti bisa diterima semua kalangan aja gitu teman-teman. Karena kan untuk model terdahulu itu desainnya baik dibilang kebapak-bapakan banget ya. Nah, sekarang nih tampilannya kayak udah bisa terima aja untuk dari muda juga tua ya. Kenapa bisa gue bilang bisa diterima semua kalangan? Jawabannya di ubahan tampilan teman-teman. Memang desainnya tuh masih mengadopsi desain PCX yang lama ya, tapi ubahannya tuh cukup impresif teman-teman. Seperti di bagian headlight, sekarang tampilannya lebih minimalis, sipit-sipit gitu. Terus juga untuk lampunya sudah mengusung teknologi LED teman-teman, baik di lampu depan, lampu sennya, lampu belakang, dan ada juga pemanis di lampu sini teman-teman. Lampu di relnya cukup panjang dari atas sampai ke bagian tengah ini teman-teman. Kalau diperhatiin nih teman-teman, dari bagian depannya itu terlihat kelihatan gede ya, karena memang untuk desain bodinya itu kayak sedikit menyatu dan ini lebih mancung ke depan teman-teman. Lalu juga untuk ada revisi di bagian sini nih, di bagian bodi sayap kanan ini, kanan kirinya ini terlihat lebih tegas yang sekalipun menonjolkan sisi sporty dan kesan motor gambotnya teman-teman. Ternyata ubahan juga ada di bagian samping teman-teman, khususnya di bagian bodi ya. Ini sekarang tampil lebih agresif, tapi tetap menonjolin sisi elegan dari PCX yang terdahulu. Ini ada di bagian sini teman-teman. Ini tarikan garis tegasnya dari bagian buritan sini sampai ke bagian tengah ini teman-teman. Ini cukup mengimplementasikan sebuah motor matic yang cukup premium. Lalu juga yang paling ubahan yang paling menonjol ada di bagian footrest nih teman-teman, di bagian deck sini ya. Khususnya di bagian ini nih, footrest lonjoran ini. Dia karena lebih panjang atau lebar sekitar 30 mm. Tapi yang gua rasain sayangnya ketika telapak kaki nempel ke sini, bagian terluar kaki belakang tuh masih sedikit keluar ya teman-teman. Berbeda dengan kompetitornya si NMAX yang bisa naruh kaki tuh cukup sempurna. Selebihnya sih ada juga ubahan di bagian sasis. Karena dia menggunakan sasis model terbaru yang lebih ringkas dan juga mengikis bobotnya teman-teman. Nah, penggunaan sasis ini berimbas jadi meluasnya bagasi teman-teman. Jadi sekitar 30 liter ya. Lalu juga penambahan tangki sekitar 0,1 liter, yang sekarang tangki itu sekitar 8,1 liter. Jadi salah satu matic yang punya akomodasi bensin paling besar di kelasnya teman-teman. Selain ubahan yang tadi, Honda juga melakukan revisi di bagian engine mounting teman-teman. Dudukan sasis ya, sekarang dipindahin ke atas, dulu kan di bawah ya. Jadi itu diklaim Honda bisa memaksimalkan sektor rigid ketika motor dipakai handling teman-teman. Lalu juga ada ubahan di bagian peredam kejut ya, itu di bagian belakang nih. Sekarang dia lebih tinggi atau lebih panjang sekitar 10 mm. Kalau di Honda PCX dahulu kan tingginya sekitar 345 mm ya. Sekarang berarti jadi 355 mm. Ini jadi salah satu shock yang punya ketinggian paling tinggi teman-teman dibanding rival-rivalnya. Mundur ke belakang, ternyata juga ada ubahan teman-teman di bagian ini nih, stop lampnya. Sekarang menggunakan desain yang lebih ringkas juga. Dia lebih kelihatan kecil dibandingkan model terdahulu ya. Sudah menggunakan LED untuk lampu stop lampnya, pakai 6 titik LED. Sementara untuk lampu malamnya pakai LED bar teman-teman, huruf X ini. Dan juga ada ubahan di bagian velg.
Nah, sekarang dia menggunakan desain velg yang baru, palangnya Y ya, itu mirip-mirip dengan kepunyaan Ninja FI yang model dulu, dan memakai lingkar roda yang belang teman-teman. Jadi antara depan dan yang belakang tuh berbeda. Yang depan pakai 14 inci dibalut ban 110/70, sementara yang belakang pakai 13 inci dengan profil ban 130/70 juga. Nah, untuk imbasnya dari penggunaan velg yang agak kecil ini membuat dimensi si ban ini jadi lebih besar teman-teman. Lalu bagaimana ya untuk akomodasi dari motor ini? Seberapa banyak bisa nampung barang-barang? Ini adalah penampakan pas kemarin gue coba ke puncak ya. Ini gue bawa satu tas cukup besar, satu lagi tas kecil, dan juga bawa jas hujan teman-teman. Ini masih cukup muat, jadi bisa naruh beberapa lagi barang. Waktu itu bawa tas isinya kameranya 2, terus lalu juga di waist bag atau di tas kecil itu isi beberapa baju ganti teman-teman. Untuk bagasi juga bisa menampung 1 buah helm half face. Lalu juga untuk helm full face masih bisa masuk, cuman butuh penyesuaian teman-teman. Karena nih di bagian sini nih cukup besar teman-teman cekungannya. Dan menariknya nih di Honda PCX, dia punya semacam hidrolis gitu ya. Jadi ketika kita buka nih, nah ini bisa ditutup sampai rata gini. Kayak ada semacam hidrolis di sini. Cukup premium teman-teman. Nah, selain akomodasi angkut barang di dalam bagasi ini, teman-teman juga bisa manfaatin ini nih, semacam kayak ada holder ya di bagian sini. Ini cukup dalam teman-teman, bisa naruh 1 buah botol mineral. Kalau nggak lagi ngecas ya, bisa naruh sarung tangan. Ketika teman-teman ngecas juga bisa naruh HP di sini nih. Dan dia USB, sudah mengusung USB port teman-teman, jadi nggak perlu pakai adapter lagi. Jadi tinggal colok aja pakai kabel data, tinggal taruh di HP dalam situ. Nah, untuk mesinnya teman-teman menggunakan all new ya, karena diklaim Honda semua dalamannya baru, yang sukses meningkatkan kubikasinya dari 149 cc menjadi 156,9 cc teman-teman, atau dibulatin 157 cc, bukan 160 cc ya teman-teman. Lalu juga untuk katupnya sekarang bertambah dari yang dulu cuma 2 buah, sekarang jadi 4 klep teman-teman. Lalu juga untuk karakter mesinnya overbore, di mana diameter pistonnya itu 60 mm, sementara langkah pistonnya 55,52 mm. Terus juga untuk kompresinya meningkat dari 10,2 banding 1 menjadi 12:1 teman-teman. Kompresi ini sebenarnya harus kalau misalkan ngikutin panduan 12:1 itu harusnya minimal RON 98 ya teman-teman, Pertamax turbo. Tapi Honda bilang motor ini masih sanggup untuk minum Pertalite teman-teman. Nah, ubahan tadi juga mempengaruhi outputnya teman-teman. Sekarang meningkat tenaganya itu sekarang 11,8 kW atau 15,8 daya kuda di 8.500 rpm. Sementara torsinya juga naik dari 14,7 Nm. Ubahan itu cukup signifikan untuk di PCX baru ini teman-teman. Yang gua rasain selama 7 hari pemakaian dan dicoba touring tipis dari Tangerang ke Puncak, so far so good sih ya. Karena gue ngerasain ada ubahan khususnya di bagian tarikan awal teman-teman. Gue bisa bilang motor ini cukup ngacir di tarikan awal. Dari 0 sampai 80 km ini cukup mudah didapat teman-teman. Tapi ketika 80 sampai ke atas memang agak lama. Sebenarnya bukan ngap, karena ketika gue puntir gas agak dalam itu berasa hentakannya. Untuk mesinnya gue bilang karakternya linear teman-teman. Ini cukup untuk penggunaan harian. Karena ketika di jalan raya seperti ini ya, biasanya kecepatan pasti mentok-mentoknya di antara 60 sampai 70 km. Cukup ideal lah digunakan untuk harian, karena memang tadi gue bilang untuk tarikan awalnya cukup baik. Jadi ketika teman-teman lagi macet gitu ya, stop and go itu sangat bisa diandalkan. Apalagi untuk torsinya juga cukup besar teman-teman, 14,7 Nm. Jadi untuk masalah stop and go, motor ini masih cukup menyajikan hal yang positif. Oh ya, untuk motor ini adalah hasil pinjaman dari Astra Honda Motor. Waktu gue ambil motor ini, odometernya sekitar 500 km teman-teman. Artinya udah lepas inren ya. Dan ketika gue pakai, gue ngerasain kayak ada mendengar suara-suara agak kasar gitu di bagian CVT-nya teman-teman. Sebenarnya bukan gredek ya, karena pas gue cobain akselerasi awal gitu itu nggak berasa gredek ya. Cuman kayak ada suara-suara kasar aja, utamanya pas di bagian RPM rendah, pas idle. Tapi ketika kita gas gitu, itu hilang suaranya teman-teman. Dari penjelasan Ahem, motor Honda PCX 160 ini menggunakan CVT terbaru teman-teman. Jadi konstruksi dalamnya seperti pulinya, terus juga di bagian fan belnya, lalu juga
spare dan rollernya itu menggunakan jenis baru teman-teman, yang diklaim Honda bisa meminimalisir gejala gredek seperti di Honda PCX yang dulu kan banyak ya pengguna PCX yang mengeluhkan gejala gredek ketika motor sudah pemakaian sekitar 5 bulan 6 bulan, ketika akselerasi awal itu berasa gredeknya. Nah di PCX ini diklaim Honda gejala gredek itu bisa berkurang atau diminimalisir teman-teman. Ketika gue pakai selama 7 hari, gredek sih nggak ada. Cuma yang tadi gue bilang kayak ada rasa suara-suara agak kasar teman-teman di bagian CVT-nya. Itu aja sih. Terus bagaimana sensasi dipakai untuk touring jauh? Kayak kemarin dari Tangerang ke Puncak. Ini dia videonya dan cukup menggambarkan perjalanan ketika motor dipakai harian, karena gue juga melewati beberapa spot atau daerah yang macet teman-teman. Saksikan video ini. Let's go. Halo semua, kali ini gue berkesempatan untuk menjajal langsung all new Honda PCX atau yang lebih dikenal sebagai Honda PCX 160 teman-teman. Kemarin kan gue udah coba ya di sirkuit pribadi milik AHM ya di Delta Mas Cikarang. Sekarang nih gue langsung ngetesnya langsung nih, ngejajal dari Tangerang, dari rumah gue sampai ke Puncak teman-teman. Jadi ini judulnya mini touring tipis-tipis. Kita akan ngejajal dari performanya, terus juga kenyamanannya, terus juga keiritannya teman-teman semuanya, karena motor ini mengalami banyak perubahan ya, terutama di jantung mekanisnya teman-teman. Itu jadi salah satu nilai jual yang AHM tawarkan dari Honda PCX 160 ini. Ini sekarang gue lagi di daerah Parung ya, Parung Bogor. Gue lewat Parung dan berjalan ke Parung, nanti bakal tembus ke Bogor. Total perjalanan perkiraannya sih kira-kira 100 km ya pulang pergi, lebih bisa. Ini cukup macet nih, jadi bisa menggambarkan lah gimana sih rasanya pakai Honda PCX di tengah kemacetan ya, di mobilitas sehari-hari. Jadi bisa sedikit digambarkan lah. Ini juga lewatin jalan agak rusak tuh. Sensasi berkendaranya. Kalau teman-teman udah cobain PCX 150, rasanya mengendarai ini tuh hampir mirip-mirip, identik lah teman-teman. Karena memang desain atau gaya berkendara dari PCX 150 tuh masih ditonjolin tuh di PCX 160 ini. Khususnya di area stang teman-teman. Ini dia masih pakai stang naked ya, modelnya model telanjang gitu tanpa cover di tengahnya. Terus stangnya juga nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Dengan bobot dan badan gue nih ya, ini menurut gue sih cukup ideal lah. Stangnya juga melebar gitu ya. Jadi ketika dipakai nih dari Tangerang tadi sampai sini, gue belum merasa pegel sih teman-teman. Untuk area kaki itu masih keluar teman-teman. Padahal pabrikan udah melakukan revisi di bagian panjang, di bagian footrest lonjoran ini, cuman masih keluar tuh. Ini posisi kaki gua agak lurus ya, jadi telapak kaki itu bener-bener nempel di footrest depannya. Ini udah mau masuk Bogor ya. Macet teman-teman. Untuk di bawah Selasih itu masih cukup enak gitu, nggak mengintimidasi. Untuk joknya yang gua rasain, dia karakternya tuh nggak yang keras juga yang nggak empuk teman-teman. Jadi berada di tengah-tengah. Ini kayak lagi lewatin jalan rusak kayak gini masih oke lah. Karena memang PCX tuh emang gua akuin dia tuh untuk karakter berkendaranya ya, itu dia emang menawarkan sisi kenyamanan teman-teman. Nggak mudah capek lah pokoknya. Lalu untuk suspensi kali ya. Suspensi karena ada ubahan teman-teman di bagian belakangnya. Untuk depan sepertinya masih sama ya, dia masih pakai teleskopik tuh di depan. Sementara yang belakangnya tuh tetap ganda, cuman dia lebih panjang sekitar 10 mm teman-teman. Tapi jarak mainnya tuh jadi agak jauh teman-teman, jadi nggak gampang mentok ya kalau sendirian. Cuman pas lagi gua coba boncengan gitu ya sama temen gua punya berat badan 70 kg teman-teman. Teman gua sekitar 60 sampai 65 kg lah.
itu ketika melewati jalan agak rusak gitu ya, itu kayak agak-agak berasa mentok gitu teman-teman. Itu berasa banget di area bokong teman-teman. Karakter suspensinya dia cukup nyaman ya, nggak yang empuk banget gitu, cuman pas ketika dikendarai di jalan raya kayak gini nih. Ya tadi tuh kayak ngelibas speed trap itu masih aman aja teman-teman. Tapi untuk berkendara harian nih kayak gini nih, kondisi jalannya agak rusak ini ya, terus juga jalannya agak macet, ini masih dikategorikan menurut gue masih cukup nyaman teman-teman. Nih di jalan kayak gitu tuh, kayak di jalan agak-agak rame gini ya, khususnya kayak macet gitu. Nah ketika teman-teman stop and go, ini motor sangat bisa diandalkan gue bilang. Karena untuk torsinya cukup besar teman-teman, 14,7 Nm. Jadi ketika teman-teman buka gas, itu gasnya langsung ngisi. Untuk mesin teman-teman, dia banyak ya, banyak banget ubahannya. Yang pasti ubahan itu merubah kubikasinya teman-teman. Yang tadinya 149 cc sekarang jadi 157 cc teman-teman. Ya teman-teman, ini udah sampai di Jalan Raya Puncak. Kita akan naik ke atas dan sekarang ngejajal nih performa dari si Honda PCX 160 ini teman-teman. Kita akan coba nih segimana okenya si motor nih dipakai di jalan agak menanjak nih depan. Ini gue pantang di RPM 4000-an kayak teman-teman. Ini tinggal putar sedikit. Ini karakter torsinya ya yang tadi gue bilang naik, jadi kayak cukup membantu kita untuk lewatin jalanan agak nanjak kayak gini. Ini untuk konsumsi bahan bakarnya di panel instrumennya tuh tertera 48,2 km per 1 liternya teman-teman. Jadi untuk matic gitu ya, termasuk cukup irit lah. Terus didukung ini nih, ditambahin sama indikator bara ini panjang banget. Jadi kayaknya nggak habis-habis gitu. Ini gue dari Tangerang baru turun 2 tuh. Terus untuk interface-nya ketika berkendara siang hari ini karena dia udah negatif display ya, jadi kelihatan teman-teman untuk keseluruhan tulisan kita. Yaitu ada speedometernya, terus juga ada average-nya, ada indikator trip-nya. Cuman sayang nih, di sini tuh dia nggak ada trip B-nya, cuma ada trip A doang. Jadi cuma satu opsi aja tuh. Lalu gimana nih untuk pengeremannya? Bisa dilihat ya, ini ada kiri kanannya ada master remnya nih. Jadi dia tuh udah menggunakan disc brake teman-teman, depan dan belakangnya. Dan ini juga udah mendukung fitur ABS. Cuman sayang untuk fitur ABS-nya cuma ada di depan doang teman-teman. Di belakangnya masih belum digunakan. Tapi dia ada fitur kontrol traksi teman-teman, atau HSTC ya, Honda Selectable Top Control. Ya mirip lah kayak di Yamaha NMAX, cuman Yamaha NMAX kan dia ABS-nya ada 2 ya, depan dan belakang. Kalau ini cuman satu aja teman-teman di depan. Nah untuk fitur HSTC tadi atau kontrol traksinya ini berguna banget ketika lagi riding hujan-hujan ya, jalanan licin gitu kan. Nah fitur itu akan meminimalisir potensi ban slip teman-teman, ban belakang ya. Jadi meminimalisir wheel spin lah di bagian belakang karena bukaan gas yang gede. Jadi ketika teman-teman lagi kencang gitu kan, nah pasti kan itu ada potensi ban tergelincir ya. Jadi misalkan udah ECU mendeteksi adanya putaran berlebih di roda belakang, secara otomatis dia akan mengangkat teman-teman pengapian. Ya, otomatis akan memutus tenaganya per sekian detik gitu. Lihat gue sih udah pemakaian berapa hari gitu ya, dan gue coba makanya juga kayak harian aja gitu, kayak bener-bener pakai motor biasa gitu untuk harian. Kadang pelan, kadang ngebut gitu kan. Nah sometimes tuh untuk suara DCVT agak kasar dikit teman-teman. Cuman ketika motor udah jalan agak lama itu hilang. Gue juga nggak ngerti sih itu kenapa. Sebenarnya suara berisik itu nggak yang ganggu banget sih, enggak. Cuman kalau misalkan detail gitu ya, orangnya detail banget, pasti kedengeran deh suara agak-agak krek gitu di bagian CVT-nya. Khususnya pas lagi idle ya teman-teman. Ini buat touring enak sih teman.
posisinya relax, santai gitu. Ini gue nggak berasa capek sih dari Tangerang ke sini. Dan tenaganya lumayan lah untuk motor metik itu lumayan lah. Ini kayak tanjakan kayak gini nih. RPM naik terus teman-teman, cuman emang agak lambat karena emang tanjakan ya. Cuman kalau misalkan lagi nanjak terus berhenti gitu, agak berhenti gas lagi agak berat emang. Emang Somatic agak seperti itu sih emang karakternya, karena kan harus nurut lagi gasnya ya. Yang gua rasain sih ubahan mesinnya berasa khususnya di torsi sih. Jadi kayak tadi gue bilang untuk slap slip nanjak kayak gini tuh kayak mudah aja gitu. Sama ini sih teman-teman, ubahan di sasis yang ngaruh banget loh. Ketika tadi kayak diajak miring-miring sebentar itu antep teman-teman, nggak goyang, cuman sedikit agak mantul-mantul yang suspensi belakang ya, karena memang kan suspensi harian ya, karena memang pasti di settingnya agak empuk teman-teman, agak mantul-mantul sedikit sih, cuman yang nggak parah. Which pasir kita coba ini. Enak teman-teman, dipakai agak-agak rebah tuh enak loh. Anteng. Mungkin berpengaruh sama tadi gue bilang ya, sasis, terus kakinya, terus juga mungkin engine mountingnya ya, karena engine mounting juga berubah teman-teman. Sekarang ditekatin di bagian atas, dudukan sasisnya ya, di bagian samping atas ini nih. Itu kayak jadi salah satu racikan nih yang ngebuat si PCX tuh lumayan antep lah untuk dipakai miring-miring kayak gini. Nah itu tadi video gua jajal motor ini touring dari Tangerang menuju Puncak Bogor Jawa Barat, pulang pergi dengan total perjalanan 245 km. Kesimpulannya, motor ini soal desain sebenarnya balik lagi ke selera teman-teman ya. Kalau menurut gua sih motor ini cukup atau sekarang bisa lah diterima berbagai kalangan. Lalu juga untuk akomodasi terbilang lapang karena 30 liter gue bisa naruh barang bawaan cukup banyak. Yang tadi gue bilang bisa naruh 2 tas gitu ya. Lalu juga bisa nampung 1 buah helm, half face dan full face, tapi butuh penyesuaian teman-teman. Lalu juga untuk konsumsi bahan bakarnya cukup oke. Gue coba dari Tangerang sampai ke Puncak itu sempat nyentuh 49,8 km per liter, tapi harus turun teman-teman dan akhirnya di 46,6 km per liter. Dan ketika dipakai dari Tangerang ke Puncak, gua nggak isi bensin lagi dan sampai rumah tuh masih sisa 3 bar teman-teman. Jadi cukup oke lah untuk konsumsi bahan bakarnya. Lalu untuk teman-teman yang ketika mobilitas butuh ngecas HP gitu ya, sekarang juga sudah dimudahkan karena sudah ada USB port. Jadi nggak perlu pakai adapter lagi, tinggal colok pakai kabel data, itu bisa langsung ngecas teman-teman, ditaruh di dalam kompartemen tadi. Untuk mesinnya gue breakdown ada sekitar 9 ubahan teman-teman yang sukses membuat kubikasinya meningkat ya jadi 156,9 cc dan outputnya juga meningkat jadi 15,8 daya kuda dan torsinya 14,7 Nm. Untuk mesinnya gue bilang untuk karakter mesin bawahnya ya sampai ke tengah itu cukup oke lah, cukup responsif. Tapi ketika dari tengah sampai ke atas memang sedikit agak keteteran teman-teman. Ini gue rasain ketika dipakai touring jauh itu sangat berasa. Tapi gue akuin untuk PCX 160 ini untuk karakter awalnya tadi gue bilang lumayan nampol ya, sangat ngacir. Jadi ketika kita buka tuas gas itu responsif teman-teman. Jadi ketika stop and go nih, ketika di jalan raya kayak cukup bisa diandalkan teman-teman. Karena tadi gue bilang torsinya juga lumayan besar, 14,7 meter. Satu lagi highlight gue soal mesinnya, terutama di bagian CVT ya teman-teman. Tadi gue bilang ada semacam suara agak-agak kasar gitu teman-teman. Khususnya di bagian RPM rendah ya ketika motor idle ataupun langsam. Tapi ketika motor dipakai gas, agak dipakai ngebut, itu suaranya hilang teman-teman. Itu doang sih yang jadi salah satu highlight gue dari motor ini. Terus juga untuk suspensi. Untuk suspensi sebenarnya masuk kategori nyaman untuk sendiri ya teman-teman ketika bukan boncengan. Tapi ketika boncengan, waktu itu gue coba, gue punya berat badan 70 kg dan bebannya waktu itu 64 kg. Itu kerasa jedak-jeduknya teman-teman. Jadi ketika kita lewatin jalan agak sedikit bumpy, itu berasa banget sampai ke area bokong. Selebihnya sih cukup oke. Ketika gue pakai handling di tikungan puncak, itu terasa antep suspensinya dan cukup memberikan
rasa pede teman-teman ketika motor dipakai sedikit miring-miring di daerah puncak. Untuk pengereman gue kategorikan cukup baik. Untuk karakter handle-nya empuk teman-teman dan pakem, dan dia juga sudah mengusung teknologi atau fitur ABS. Cuman sayangnya untuk ABS cuma satu channel doang di bagian depan, sementara yang belakangnya belum ada. Kalau kita bandingin sama rivalnya NMAX, dia sudah mengusung teknologi ABS dual channel depan dan belakang. Tapi di motor ini sudah mengusung teknologi kontrol traksi teman-teman, atau yang disebut Honda sebagai Honda Selectable Torque Control. Ini cukup sensitif ketika gue coba di jalan agak licin gitu ya, dan gue buka gas cukup dalam, itu secara otomatis mesin akan kekat sepersekian detik. Jadi motor agak nut-nutan teman-teman. Untuk HSTC-nya cukup berguna ketika kita lagi jalan di jalanan berpasir maupun di dalam kondisi hujan teman-teman. Kemudian untuk posisi riding, gue kategorikan motor ini cukup ataupun sangat nyaman ya teman-teman, karena tadi gue bilang untuk desain stangnya juga cukup ideal. Dia nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah, jadi ketika kita pakai cukup lama, berkendara sekitar 2-3 jam, itu area tangan lengan itu nggak terasa pegel ya teman-teman, utama juga di bagian sini, lalu juga di bagian paha dan kaki. Jadi ketika teman-teman lagi riding itu bisa nyesuaiin aja posisi kakinya, bisa di bagian tengah sini maupun di belakang sini. Cuman yang jadi catatan menurut gue adalah di bagian footrest lonjoran teman-teman. Jadi ketika kita lagi riding ya, ini bisa dilihat kaki sedikit agak keluar tuh di bagian telapak kakinya. Jadi memang sedikit agak riskan kesenggol pengendara yang lain. Selebihnya oke teman-teman, semua fitur berjalan dengan baik, normal. Kayak situ dulu ulasan gua dan coba motor ini selama 7 hari pemakaian dan dipakai touring juga ke puncak. Semoga bisa memberikan gambaran atau informasi soal motor ini. Jika kalian suka dengan video ini, tekan tombol like, subscribe jika belum, dan sampaikan komentarmu soal motor ini di kolom komentar. Gue balik ke cabut. Bye-bye.